Konflik di Timur Tengah. Latar belakang konflik Irak dan Iran. Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Shat al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sekali sengketa. Adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di Teluk tahun 1971. Melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979, Saddam Hussein yakni bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah resolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Jalannya perang Irak dan Iran. Awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu, sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa di Asia di Irak. Tiba-tiba saja, sebuah bom meledak dan tentunya menggagalkan acara tersebut. Irak berhasil menduduki Pulau Tam Besar dan Tam Kecil, atau wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan hak Irak. Akan tetapi Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan di wilayah Basra dan Wasit. Akhir perang Irak dan Iran. Dalam perang ini tidak ada yang menang walaupun kalah, hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Perjanjian Algiers. Perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair yaitu Algiers atau bisa juga disebut Algiers. Konflik di Asia Tenggara. Terjadinya perang Indochina. Serangkaian peperangan yang terjadi di wilayah Indochina itu berawal dari tahun 1946 sampai tahun 1991. Kasus perang Indochina adalah kasus perang saudara yang terjadi di Kamboja dan melibatkan Vietnam. Kamboja adalah negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953. Proses terjadinya perdamaian. Setelah semua sepakat, diselenggarakanlah Jakarta Informal Meeting atau JIM dan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Penyelenggaraan JIM didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengusung pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC. Konflik Asia Selatan. Asia Selatan merupakan wilayah strategis yang penting di mana negara memiliki sejarah integrasi serta konflik. Di era kolonial, sebagian besar wilayah Asia Selatan berada di bawah kekuasaan Inggris, India, dan negara terbesar di wilayah ini adalah negara yang memiliki ekonomi tunggal yang terintegrasi dengan baik pada saat itu. Dengan pecahnya wilayah kolonial India menjadi Pakistan dan India pada tahun 1947 dan kemudian memecah lebih lanjut dari Pakistan ke Bangladesh tahun 1971. Lalu pada saat ini yang sama, negara-negara di kawasan ini mengalami ketegangan dan konflik dalam jangka waktu yang lama. Contoh konflik yaitu India dan Pakistan. Masalah keamanan antara Pakistan dan India mencapai puncaknya pada tahun 1998. Ketika kedua belah pihak melakukan uji coba senjata nuklir yang kemudian memperkenalkan dimensi yang sangat stabil dengan paradigma keamanan. Pada tahun 1999, Pakistan dan India terlibat dalam konfrontasi bersenjata di wilayah Kargil, Kashmir. Meskipun konflik berakhir di jalan buntu, Kargil menandai konflik pertama antara dua negara yang memiliki senjata nuklir
dan membawa banyak orang untuk menyadari potensi bencana nuklir. Ketegangan tersebut mencapai titik tertinggi pada tahun 2002 ketika India menyalahkan Pakistan karena merekayasa serangan teroris pada parlemen India. Konflik Asia Timur tahun 1894 sampai 1895. Latar belakang terjadinya konflik karena adanya pertikaian politik antara Jepang dan Cina. Dalam perang ini Rusia juga berperan karena politik air hangatnya, yaitu mencari daerah-daerah bebas es. Salah satu penyebabnya adalah insiden jembatan Marco Polo atau dikenal dengan Lu Goqiao, merupakan awal dari pecahnya perang antara Jepang dan Tiongkok. Dan insiden ini merupakan pertempuran antara konflik Eropa. Konflik Eropa, salah satu konflik Eropa yaitu terjadinya Perang Yugoslavia. Perang Yugoslavia ini adalah perang yang diakibatkan oleh konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis di Yugoslavia selama 31 Maret 1991 sampai 12 November 2001. 10 atau kurang lebih 10 tahun 7 bulan 1 minggu dan 5 hari yang berlokasi di daratan Yugoslavia. Nah, hasil dari konflik ini adalah yang pertama itu pecahnya negara Yugoslavia. Lalu yang kedua, merdekanya negara-negara baru seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Republik Makedonia dan Kosovo. Itu adalah konflik di Eropa. Selesai. Yang kedua adalah konflik Afrika. Konflik Afrika ini salah satunya adalah pemberontakan Republik Afrika Tengah tahun 2012 sampai 2013 yang merupakan konflik antara pemerintah Republik Afrika Tengah dan pemberontak. Pasukan pemberontak yang memberontak itu bernama Koalisi Seleka, yang berarti aliansi. Seleka itu berarti aliansi dalam bahasa Sango. Para pemberontak ini menduduki berbagai kota besar di kawasan tengah dan timur Republik Afrika Tengah. Para pemberontak ini mencaplok jumlah kota termasuk ibu kota. Ibu kota di daerah-daerah seperti daerah Bambari, daerah Bria, Kaga Bandoro, Dele, dan Sibut. Dampak dari konflik ini ya menjatuhkan beberapa korban jiwa seperti 8 pemberontak tewas, 4 pemberontak terluka, 26 tentara tewas, 22 tentara ditangkap, dan 1 polisi tewas. Korban sipil hanya 1 dan sisanya mengungsi. Konflik Amerika Latin. Amerika Latin merupakan kawasan benua Amerika bagian selatan. Sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa-bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan Portugis. Konflik di Amerika Latin pernah terjadi di Kolombia, yaitu konflik bersenjata di Kolombia yang berawal sejak tahun 1920-an. Dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan rumah. Pada tahun 1964, pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu Partai Konservatif dan juga negara Amerika Serikat. Atas penyerangan ini, para milisi petani dan simpatisan yang berideologi sosialisme komunisme menyatukan kekuatan dan membentuk kelompok Blockade atau Blok Selatan, yang kemudian bertransformasi menjadi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército de Pueblo, yang disingkat menjadi FARCEP. FARCEP merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunisme dan memperjuangkan nasib para petani Kolombia. Langkah pemerintah membantai FARCEP dengan cara yang pertama, pada tahun 2002 untuk melumpuhkan kelompok FARC dengan segala cara, anggaran militer ditambah hingga 2 kali lipat dan menambah serta memodernisasikan persenjataan militer Kolombia.
Kebijakan ini mulai diterapkan sejak naiknya Alvaro Uribe menjadi presiden Kolombia. Yang kedua, adanya pemerintahan baru yang meningkatkan perlawanan terhadap FARC, membuat kekuatan FARC mengalami penurunan dan intensitas baku tembak juga lebih sedikit. Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia menyatakan bahwa FARC masih memiliki pasukan sebanyak 5.000 personil dan ratusan sandera dari pihak sipil.